Perkenalkan, nama saya Blasius Aurelius Lalong. Asal saya dari NTT. Saya mengajar di SDN 05 Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, sebagai guru kelas 5. Bahwa saya adalah benar mahasiswa PPG Universitas Mula Warman dan sebagai peserta UKIN tahun 2020. Saat ini saya akan mengajar tema 5, subtema 3, kegiatan pembelajaran 1. Demikian kenalan dari saya. Oke, baik, selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Ya, jadi kita semua selalu berdoa dan berharap ada ya dalam kondisi dan situasi seperti ini kita selalu tetap menjaga kesehatan kita, ya, terutama menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan 3M ya, menggunakan 3M. Dia bisa dengan mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker ketika keluar dari rumah, ya. Dalam situasi dan kondisi seperti saat ini. Oke, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Ya, Aidin, ya bisa pimpin doa saja. Oke ya, terima kasih ya. Kemudian ya, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kita pagi hari ini. Jadi tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu menemukan kosakata baru dari teks non-fiksi. Teks non-fiksi. Kemudian yang kedua, siswa dapat menuliskan kosakata baru dari teks non-fiksi secara baik. Yang ketiga, ya, siswa berdiskusi tentang hubungan antara makhluk hidup. Hubungan antara makhluk hidup. Kemudian yang keempat, siswa mampu membuat poster jari-jari makanan dari sebuah ekosistem. Dan yang kelima, siswa dapat menuliskan 3 perbedaan antara simbiosis, parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Ya, jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Baik anak-anak, ada yang masih ingat dengan pembelajaran kita sebelumnya? Tentang ekosistem. Iya, pembelajaran kita sebelumnya adalah tentang apa? Ekosistem. Ya. Siapa yang tahu ekosistem itu apa? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Iya. Jadi ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan dengan lingkungannya. Ya. Tetapi anak-anak, hari ini yang kita mau mempelajari adalah tentang
keseimbangan ekosistem, yaitu pada subtema 3 ya, yaitu pada subtema 3. Semua makhluk hidup tentunya memerlukan makhluk hidup yang lainnya untuk saling mempertahankan kehidupannya. Makanan dan sumber energi lain yaitu menjadi salah satu faktor penting untuk terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup dengan yang lainnya. Baik, anak-anak, silakan baca teks bacaan yang ada pada buku tema kalian dan amati gambar-gambar tersebut. Silakan, Bapak kasih waktu 2 menit ya untuk membaca teks bacaan dan mengamati gambar tersebut. Baik, anak-anak, setelah kalian membaca teks bacaan tadi, yaitu tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jadi anak-anak, kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Ya. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Kemudian ya, tumbuhan itu mendapatkan energi dari matahari. Selanjutnya, hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan tersebut. Tumbuhan berhijau daun mampu membuat makanannya sendiri ya. Jadi tumbuhan yang berhijau daun itu mampu membuat makanannya sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri disebut dengan produsen ya. Jadi makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri itu disebut dengan produsen ya. Salah satu contohnya tadi adalah tumbuhan ya. Banyak jenis makhluk hidup
yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Ya, jadi mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Selanjutnya, makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat makanannya sendiri disebut dengan konsumen. Ya, ada beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Nah, ini disebut dengan atau dinamakan dengan herbivora, ya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut dengan herbivora. Kemudian konsumen, ya, yang memakan hewan atau pemakan daging sebagai sumber energinya, maka itu disebut dengan apa? Karnivora, ya, atau mungkin supaya anak-anak lebih mengingatnya, ya, kita katakan bahwa hewan pemakan daging disebut dengan karnivora, atau konsumen pemakan hewan disebut dengan karnivora. Ya. Ada juga konsumen yang memakan baik itu tumbuh-tumbuhan maupun hewan, ya, disebut dengan atau dinamakan dengan omnivora. Ya, jadi Pak Guru ulangin, ya. Hewan pemakan tumbuhan disebut dengan herbivora. Kemudian yang kedua, hewan pemakan daging disebut dengan karnivora. Dan yang ketiga adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan dan hewan, ya, atau hewan pemakan rumput dan hewan pemakan daging, ya, disebut dengan omnivora. Baik anak-anak, energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain, ya, di dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antar sekelompok produsen dan juga konsumen, ya. Ya, jadi rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan juga sekelompok konsumen. Ya, konsumen memakan produsen. Kemudian produsen melepaskan energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen lainnya. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lainnya, ya. Jadi di sini dikatakan mangsa. Mangsa itu apa? Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lainnya. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Ya, pemangsa disebut juga atau dikatakan juga sebagai apa? Predator. Nah, pemangsa atau predator ini adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi energi dialirkan dari produsen kepada konsumen, ya, di dalam rantai makanan. Jadi dari sini mungkin anak-anak bisa memahami, ya, tentang teks bacaan yang kita sudah pelajari pada saat ini. Kemudian anak-anak bisa kembali perhatikan gambar jaring-jaring makanan, ya. Anak-anak bisa lihat di situ, ya, di buku siswa kalian bisa melihat di situ ada gambar jaring-jaring makanan.
Ya, jadi silakan diperhatikan. Di dalam sebuah ekosistem itu terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan. Ya. Jadi di dalam sebuah ekosistem itu terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan ya yang terjadi. Ya, bisa diperhatikan di gambar di situ. Ya, ada tumbuhan di jaring-jaring makanan di situ, ada tumbuh-tumbuhan, kemudian ada hewan. Hewan itu macam-macam di situ ya. Ada ulat, kemudian belalang, tikus, kodok, ya, ayam, ular, dan juga burung elang. Dari gambar di atas bisa diperhatikan bahwa satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsen. Ya. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Ya. Jadi kalau ditanya ya, apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan, maka anak-anak bisa menjawab, jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Ya. Kemudian di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak, dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup ya. 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 Ya, ulangi. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Ya, makin kompleks. Pada jaring-jaring makanan dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup, baik di dalam rantai makanan itu sendiri maupun juga di dalam jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada di dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu dengan yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Ya, Bapak ulangi, setiap komponen yang ada dalam rantai makanan maupun jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Ya, jadi anak-anak bisa memahami di sini. Dari sini ada yang mau bertanya? Pak, bagaimana kalau di jaring-jaring makanan tidak ada tumbuhan? Iya, pertanyaan bagus ya. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya, jadi ini pertanyaan yang baik dari Wahyu ya. Jadi Wahyu bertanya, bagaimana jika dalam sebuah ekosistem atau jaring-jaring makanan tidak ada tumbuhan ya, tidak ada tumbuhan ya. Jadi ini sangat berpengaruh ya, jika dalam sebuah ekosistem atau jaring-jaring makanan ini tidak ada tumbuhan, maka akan berpengaruh terhadap makhluk hidup yang lainnya. Ya, bisa saja, bisa lihat di situ, jika tidak ada padi, ya bisa saja tikus ini atau tumbuh-tumbuhan yang lain, maka tikus ini akan mati, dan dia juga akan berpengaruh terhadap hewan-hewan konsumen ya, hewan-hewan konsumen lainnya, yaitu seperti ular, kemudian burung elang ya. Jadi itu adalah contohnya. Jadi Wahyu ya,
jika dalam sebuah jaring-jaring makanan atau dalam sebuah ekosistem ya tumbuhannya tidak ada, ya pengaruhnya tadi ya akan berpengaruh terhadap makhluk hidup lainnya. Jadi kesimpulan materi hari ini yang kita pelajari adalah ya, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup ya. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian yang tak hidup atau disebut dengan apa tadi? Abiotik ya. Abiotik. Kemudian cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai dengan kebutuhan hidup makhluk hidup. Kemudian selanjutnya ekosistem tersusun atas individu, populasi dan komunitas. Kemudian selanjutnya tugas kalian bisa ditulis, Pak. Tugasnya bisa ditulis. Yes. Yang pertama, sebutkan 3 pokok pikiran dari teks bacaan tadi. Sebutkan 3 pokok pikiran dari teks bacaan tadi ya. Dan yang kedua, tuliskan 3 pertanyaan tentang komponen ekosistem. Ya. Kemudian yang keempat, tuliskan perbedaan ekosistem buatan dan ekosistem alami. Yang kelima, tuliskan 3 hewan berdasarkan jenis makanannya yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang keenam, buatlah tabel hewan berdasarkan jenis makanannya. Oke, jadi mungkin sebelum kita akhiri ada yang